Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Nur Adim Channel. Untuk kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan sedikit materi atau akan mempresentasikan sedikit materi dari saya, itu mengenai informasi sebagai makna data dalam luar lingkup biologi. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu dari segi latar belakang. Dalam era digital ini, istilah data dan informasi itu seringkali digunakan secara bergantian, terutama dalam ilmu biologi. Namun, dalam konteks yang ilmiah, kedua istilah ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Data sendiri itu merupakan kumpulan fakta atau hasil pengamatan yang bersifat mentah dan belum diolah. Sedangkan informasi itu merupakan hasil dari proses pemaknaan atau analisis terhadap data tersebut. Sehingga dalam ilmu biologi, proses transformasi data tersebut menjadi informasi itu sangat penting untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai fenomena kehidupan. Nah, untuk rumusan masalah pada presentasi kali ini, yaitu apa yang dimaksud dengan informasi sebagaimana data dalam ilmu biologi, dan bagaimana konsep informasi sebagaimana data ini dapat berperan dalam berbagai penelitian dan aplikasi dalam ilmu biologi. Nah, untuk tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan informasi sebagaimana data dalam ilmu biologi, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui konsep bagaimana informasi sebagaimana data ini dapat berperan dalam berbagai penelitian dan aplikasi dalam ilmu biologi. Yang pertama yaitu materi yang pertama mengenai pengertian data dan informasi dalam ilmu biologi. Data dalam ilmu biologi itu merujuk pada sekumpulan angka, teks, gambar atau hasil pengamatan yang telah dikumpulkan dari berbagai eksperimen dan pengukuran. Data ini bisa berupa data genomik, proteomik, morfologi organisme, perilaku ataupun kondisi lingkungan. Jadi data dalam konteks ilmu biologi itu terdapat macam-macam, termasuk data yang ada genomik, proteomik, dan sebagainya. Nah, untuk mengubah data tersebut menjadi suatu informasi yang bermanfaat, maka data tersebut harus diolah terlebih dahulu, dianalisis, kemudian baru diinterpretasikan. Informasi di sini itu mengacu pada nilai atau makna yang terkandung dalam data tersebut yang mampu menjelaskan fenomena biologis atau pola yang mungkin terjadi di alam. Yang kedua, hubungan antara data, informasi dan makna data dalam konteks biologi. Biologi merupakan bidang yang kaya akan data dari skala molekuler hingga ekosistem. Dan transformasi data menjadi informasi tergantung pada pemahaman konteks biologi dan metode analisis yang tepat. Semisal dalam ilmu biologi molekuler, data tentang sekuens DNA yang dapat diubah menjadi informasi mengenai fungsi gen tersebut, yang mana informasi ini pada akhirnya akan memberikan makna dalam memahami kehidupan organisme dan potensi terapinya terhadap manusia. Nah, peran teknologi dalam transformasi data menjadi informasi itu ada tiga. Pertama itu ada bioinformatika dan analisis data genomik. Yang kedua ada big data. Yang ketiga ada pembelajaran mesin dalam biologi. Itu bioinformatika dan analisis data genomik. Perkembangan teknologi sequencing DNA itu termasukkan data dalam jumlah yang sangat besar, yang mana bioinformatika tersebut berperan penting dalam mengelola, mengolah, dan menginterpretasikan data genomik, sehingga data ini menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pemahaman penyakit, perkembangan organisme, hingga biodiversitas. Jadi sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi sekuensi DNA ini dalam ilmu biologi, maka sangat penting untuk digunakan sebagai informasi yang akurat untuk memahami suatu penyakit. Yang kedua, big data dan pembelajaran mesin dalam biologi. Big data dan pembelajaran mesin ini merupakan identifikasi pola dari data biologis yang bisa kompleks. Semisal dengan menganalisis data
ekspresi gen dari berbagai jenis sel atau jaringan, kita dapat menemukan biomarker potensial untuk diagnosis penyakit. Jadi untuk pengaruh big data dan pembelajaran mesin dalam biologi ini dalam konteks biologi ini sangat berdampak dan memiliki potensi yang sangat besar dan kompleks, karena dengan adanya big data dan pembelajaran mesin dan biologi ini dapat menganalisis ekspresi gen dari berbagai jenis sel yang ada pada tubuh kita. Nah, untuk penerapan data dan informasi dalam ilmu biologi ada 3. Yang pertama dalam studi evolusi, dalam ekologi, dan dalam konservasi serta biomedis. Yang pertama yaitu dalam studi kasus. Data sekuensinya itu dapat digunakan untuk menrekonstruksi pohon evolusi dan memahami antara spesies yang berbeda, yang mana informasi ini itu dapat membantu dalam menjelaskan adaptasi evolusi yang terjadi selama jutaan tahun. Jadi data sekuens dalam konteks ilmu biologi ini sangat membantu terutama dalam menjelaskan adaptasi evolusi manusia itu sendiri. Nah, untuk data evolusi itu bentuknya seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Nah, ini itu data sekuens yang ada dalam konteks ilmu biologi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya itu ekologi dan konservasi serta biomedis. Dalam hal ekologi, data tentang populasi dan distribusi spesies terdapat dan informasi tentang ekosistem, yang mana informasi ini itu dapat menjadi dasar untuk strategi konservasi dan perlindungan terhadap suatu lingkungan. Data dari uji klinis dan genomik pasien itu dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mempersonalisasi perawatan medis, misalnya analisis informasi genetik suatu individu itu dapat membantu pemilihan terapi kanker yang paling efektif. Selanjutnya yaitu etika dan tantangan dalam penggunaan data biologis. Jadi dalam penggunaan data biologis itu terdapat etika ataupun tantangan yang perlu dihadapi. Seiring dengan meningkatnya penggunaan data dalam biologi, muncul berbagai tantangan etis dan praktis seperti data genetik, penggunaan data yang dalam penelitian manusia dan hewan, serta keberlanjutan teknologi menjadi seperti yang perlu diperhatikan. Nah, jadi kesimpulan dari informasi sebagai suatu makna data dalam ilmu biologi yaitu pemanfaatan data sebagai informasi yang bermakna dalam konteks biologi telah membuka banyak jalan baru untuk penelitian dan aplikasinya. Dengan mengolah data menjadi informasi, kita dapat memahami kehidupan dengan lebih mendalam dan membuat suatu keputusan yang lebih baik dan dalam konservasi, kesehatan, dan keberlanjutan suatu ekosistem. Nah, peran teknologi itu harus terus dikembangkan dengan data tanggung jawab, sehingga data biologis tidak hanya memberi pengetahuan terus, tapi juga bermanfaat untuk keberlanjutan kehidupan manusia di bumi ini. Nah, mungkin seperti itu penyampaian sedikit materi dari saya mengenai informasi sebagai suatu makna data dalam lingkup ilmu biologi. Nah, jika terdapat suatu kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan suatu materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Demikian teman-teman untuk video materi saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.